kekal selama-lamanya. Allah yang kudus, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam berkehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah tersembelih bagi kami, yang darahnya telah membeli kami, telah menebus kami dari bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Sehingga kami yang tadinya bangsa kafir ini, sore ini kami boleh menghadap Allah sebagai bangsa yang telah Kau tebus, bangsa yang telah menjadi milik kepunyaan-Mu. Haleluya. Kami dilayakkan untuk memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darah Yesus yang telah menebus kehidupan kami, telah mengampuni segala dosa kami, telah menyucikan kami. Sehingga pada sore hari ini kami diberikan kesempatan datang. Kami duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dan patut kami puji, tinggikan. Begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Seluruh keberadaan kami sore hari ini adalah berkat anugerah dan kemurahan-Mu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya adalah perpanjangan sabar Tuhan buat kami. Dan kesempatan yang baik Tuhan berikan, kami akan sama-sama menghadap Tuhan, membawa korban persembahan, yaitu seluruh kehidupan kami yang mau kembali Kau sucikan, Kau mandikan dengan air dan firman, supaya kehidupan kami selalu suci, kudus, berkenan, layak di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami, kebaktian kami sore ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami doakan, supaya apa yang kami perbuat sore hari ini tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun yang sia-sia. Semua menjadi kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ya Allah Roh Kudus, Allah yang telah mengurapi kami, Allah yang telah memeterai kami menjelang hari penyelamatan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan terima kasih untuk karya-Mu yang akan Kau nyatakan di antara kami pada sore hari ini, lewat puji-pujian kami, lewat pemberitaan firman Allah, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sungguh-sungguh lawatan Allah akan dinyatakan buat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Layakkan kami sebentar Tuhan akan menikmati tilikan tangan Tuhan, jamahan tangan Tuhan. Sehingga apapun keadaan yang kami bawa pada sore hari ini, mungkin ada di antara kami yang datang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, dalam keberatan, dalam pergumulan, dalam kekhawatiran, ketakutan. Tuhan Yesus, kalau kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, suasana kerajaan Allah ada di tengah-tengah kami, kami yakin akan ada perubahan dalam kehidupan kami, akan ada pertolongan untuk setiap kami. Sehingga nanti kami pulang dengan membawa berkat Allah yang besar. Kami pulang dengan membawa sukacita, dengan membawa pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, yang memainkan alat musik, melayani multimedia, yang melayani perjamuan suci, terlebih Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Allah. Tuhan, urapi dengan urapan yang baru, yang segar dari sorga. Bahkan setiap kami yang hadir sore ini Tuhan, kami pun diurapi dengan urapan yang sama. Kami minum dari roh yang sama. Kami mengalami lawatan Allah, berkat Allah yang sama pada sore hari ini. Kalau masih ada roh kegelapan, kuasa setan iblis yang mengganggu kami, melemahkan kami dalam rupa-rupa bentuk dan pengaruh, kami satukan hati, kami usir, patahkan roh setan, roh iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau keluar dari antara kami. Darah Yesus yang berkuasa, Roh Kudus yang menolong dan menopang kami sore ini. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Kaulah kepala gereja, dan
Engkaulah mempelai pria yang mengasihi kami. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang ada di rumah, Shalom. Selamat kita kembali berbakti pada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita akan angkat pujian sukacita kita. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ada saat ini, kita tahu bahwa Tuhan kita baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian di hadapan kemegahan.
saudaraku, kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada sore ini Tuhan. Kau masih memberikan kepada kami Tuhan kesempatan, kesehatan, bahkan kemauan untuk kami datang berbuat bakti Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, kiranya selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang berbau harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana sebentar juga kami akan diberikan kesempatan untuk memberi Tuhan guna pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan terlebih dahulu apa yang akan kami beri Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan memberikan Tuhan suatu kami Tuhan untuk dapat memberi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami mau memberi Tuhan, biarlah Tuhan setiap ini kami doakan Tuhan untuk tangan-tangan yang berkorban Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua Tuhan persembahan yang kami bawa Tuhan, kami mau percaya Tuhan, itu kami bawa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberi, haleluya, amin. Sambil kita diiringi dengan berikanlah padaku ya Tuhan. Untuk petugas saya persilakan.
kasih Tuhan. Kami menyadari semua yang terjadi dalam hidup kami itu sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, saat kami ada di rumah Tuhan, kami percaya inilah kehendak Allah atas hidup kami. Untuk hidup kami ini dibawa dan senantiasa ada dalam suasana beribadah kepada Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau supaya langkah-langkah kami tepat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan mewartakan berita firman Allah supaya kami mengenal pribadi Tuhan. Dan Tuhan mengajar kami tentang langkah-langkah atau jalan-jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Supaya kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sebaliknya kami akan terus Tuhan jalan menurut kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Memang banyak sekali masalah, banyak tantangan. Bahkan iblis cenderung untuk menyimpangkan langkah kami. Membuat hidup kami jauh dari perkenanan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang sudah memberikan kami kesempatan, kesehatan dan kemauan. Biarlah itu semuanya diserahkan kepada kami dalam kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kepada kami seluruh kebenaran Allah dalam kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus kami mudah bosan. Tanpa Roh Kudus kami mulai malas Tuhan. Tetapi lewat kebenaran-Mu Tuhan, Roh Kudus dicurahkan untuk membantu kami, membawa kehidupan kami ada dalam perkenanan Tuhan. Kuasa iblis anasir jahat yang mau mengganggu kami dalam rupa-rupa gangguan, terlebih dalam pikiran hati kami, untuk kami tidak fokus akan kebenaran firman Allah. Kami mau usir kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Hai iblis, kau keluar dari tempat ini. Terlebih dalam hati dan pikiran kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga mata rohani kami, telinga rohani kami sendingkan kepada kuasa firman Allah. Firman Allah yang mengajar dan meneguhkan hati percaya kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau pakai hamba-Mu boleh menyampaikan seluruh kebenaran firman Allah dengan baik, benar, jelas, sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga kami semua Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, shalom. Kembali kita bisa berjumpa dalam kasih sayang Tuhan pada petang hari ini. Tuhan tolong kita, Dia beri kepada kita kesempatan, kesehatan dan terlebih kemauan untuk kita boleh datang di rumah Tuhan. Ya, hari libur ya saudara. Kalau hari libur biasanya lebih enak pergi jalan-jalan ya. Tapi kalau kita ada kerinduan untuk bisa beribadah, saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan sekedar berkat jasmani tetapi berkat rohani. Berkat rohani ini kata Rasul Paulus itu bagaikan harta yang terindah. Harta yang terpendam. Dalam ilustrasinya pun Yesus pernah berkata, kalau orang ketemu harta ya di satu tempat ketika dia menggali tanah, kemudian dia lihat ada harta, dipendam lagi, terus dengan seluruh kekayaannya dia berusaha membeli tanah itu. Supaya apa? Harta yang terpendam itu menjadi milik pribadinya. Ya, kita percaya firman Tuhan itulah harta yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kekuatan firman Allah itu membawa kita kembali ke rumah Bapa, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi kita untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kerinduan ini harus senantiasa ada dalam kehidupan kita, saudara. Kalau tidak ada kerinduan seperti itu, maka ibadah kita akan ibadah yang menjenuhkan ya. Ibadah yang membosankan. Saudara sudah berapa puluh tahun saudara beribadah ya dalam suasana Pantai Costa ya, terus aja begitu kan, nyanyi gitu, puji-puji begitu, angkat tangan, ada yang nangis, terus setelah itu dengar firman Tuhan, setelah dengar firman Tuhan berdoa, pulang begitu kan terus, nanti hari Minggu begitu terus, nanti ada lagi ibadat tengah minggu begitu terus. Saudara, itu kalau dilakukan secara rutinitas dalam kekuatan daging memang membosankan. Ya, membosankan. Tetapi saya percaya sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa ibadah itu memiliki satu kekuatan. Firman Tuhan katakan ibadah itu ada kekuatannya.
Ya, ada dasarnya buat kita beribadah. Terlebih ketika kita memperingati hari Minggu yang kemarin, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan mau supaya kehidupan kita ada api yang membakar. Api yang membakar itu membuat kehidupan kita selalu merindu datang beribadah. Ya, dengan daging pasti bosan, tapi lewat kekuatan Roh Kudus Tuhan mengajar kita dan membangkitkan kita supaya roh kita ini menyala-nyala. Ya. Saya mau ajak kita membuka Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat dan kelima kita bacakan bersama-sama ya. Kisah Para Rasul yang pertama, judul perikopnya Roh Kudus dijanjikan. Ayat yang keempat dan yang kelima kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah mendapatkan ayat ini, boleh kita sama-sama bangkit berdiri dan membaca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah janji Bapa. Tadi ayat 4 berkata, ya, mereka disuruh tinggal, jangan meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Jadi kepenuhan Roh Kudus atau disebut dengan dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah janji Allah sendiri kepada orang percaya. Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Tetapi sekali lagi keinginan Bapa supaya kita orang percaya itu dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini memakai kata dibaptis, ya. Kamu akan dibaptis. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kata Yesus kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptis ini memakai kata baptiso, ya. Ada kata dasarnya bapto, tapi ini katanya baptiso. Kalau bapto dari bahasa Gerika, dari bahasa Yunani, itu dicelup, saudara. Bapto itu dicelup. Tetapi ketika ada akhiran tizo yang membuat kata ini menjadi baptiso, itu berarti ditenggelamkan. Saudara, teh celup itu kan dicelup ya. Itu namanya bapto. Celup, celup, celup. Tapi kalau baptiso itu memang ditenggelamkan. Ada kata-kata yang jelas sekali membedakan kata bapto dan kata baptiso. Ya. Kalau ibu-ibu buat acar, tahu acar nggak saudara? Acar timun misalnya, itu kan dari buah yang segar, dari timun yang segar. Atau misalnya saudara bikin acar lobak dan sebagainya. Itu kan dari segar ya, dari bahan yang segar. Lobak itu kan tidak ujuk-ujuk saudara panen jadi acar, enggak kan? Itu adalah buah atau akar umbi yang segar. Timun itu buah yang segar. Untuk bisa menjadi acar, itu harus mengalami yang namanya baptiso, begitu saudara. Bukan cuma sekedar dicuci atau direndam. Kalau cuma sekedar direndam, itu tadi pakai kata bapto. Kalau cuma dicuci, itu pakai kata bapto. Sudah direndam aja lah, berapa jam. Saudara, berapa jam itu timun direndam oleh air, tidak akan berubah menjadi acar. Paling lembek. Nah kalau baptiso, ya, baptiso atau dalam proses untuk membuat acar itu harus ada tambah garam, harus ada tambah gula, direndam, dibaptiso, istilahnya begitu. Sehingga makin lama akan terjadi satu keubahan. Si timun yang tadi segar, si lobak yang tadi segar, ketika ada larutan acar, ketika ada larutan garam,
dilarutkan kepada gula, maka dia akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, itu dipakai dalam bahasa Yunani untuk membedakan kata bapto dan kata baptiso. Ya, kedua kata kerja ini memang berkaitan dengan cara merendam begitu ya. Tetapi yang namanya baptiso ya, baptiso dibanding dengan bapto, yang pertama itu bersifat sementara. Tetapi yang baptiso itu menghasilkan perubahan permanen. Ini yang membedakan kata bapto dan baptiso. Jadi baptiso itu efek daripada direndam, ditenggelamkan, akan menghasilkan perubahan permanen. Ini juga yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Kamu sudah mendengar bahwa Yohanes membaptis dengan air. Ini pakai kata baptiso. Ada perubahan ketika dibaptis dengan air. Hati nurani yang berubah. Tadinya hati nurani jahat. Percaya Yesus dibaptis, hati nuranimu Tuhan ganti. Jadi hati nurani yang bersih. Apalagi kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Akan terjadi satu perubahan. Dan Tuhan inginkan perubahan itu sifatnya permanen. Begitu ya saudara. Kenapa Tuhan ingin kita supaya kita ini permanen dan dibaptis dengan Roh Kudus? Karena kalau kita tidak berserah kepada karya Tuhan dan rencana Tuhan. Tadi dikasih tahu sama Yesus sendiri bahwa ini adalah janji Bapa. Dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah merupakan janji Bapa. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu kalau kita tidak dibaptis dan mengalami yang namanya perubahan oleh kuat kuasa Roh Kudus secara permanen, kita ini akan hanyut oleh arusnya dunia. Arus dunia ini makin lama makin kencang untuk membuat anak-anak Tuhan terpisah dari rencana Tuhan. Terpisah dari rencana Bapa. Ya, Wahyu 12 ini menunjukkan bahwa memang upaya iblis itu untuk menghanyutkan anak-anak Tuhan akan semakin kuat dan semakin dahsyat. Coba saudara buka Wahyu 12 ayat yang ke-15 mulai. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Air yang dikeluarkan oleh ular naga ini disemburkan, diarahkan kepada perempuan. Ini berbicara soal gereja Tuhan ya. Wahyu 12 ayat 1 ini gereja Tuhan. Bahkan dikatakan gereja yang sudah sampai kepada puncak terang. Gereja yang sempurna saja mau diupayakan untuk dihanyutkan oleh air yang keluar dari mulut ular naga ini. Setan. Ini menunjuk kepada setan. Sebesar sungai. Saudara, air sebesar sungai ini saya bayangkan ya. Saya sama istri pernah 2 kali itu. Hampir hanyut ketika kita main air di sungai Citumang itu. Keras sekali arusnya saudara. Keras sekali. Kita tidak bisa menahan dengan kekuatan kaki kita. Kita tahan. Arusnya dahsyat sekali. Itu baru sungai kecil. Ya, saudara yang ikut kan merasakan kan? Dahsyatnya arus itu. Air yang disemburkan dari mulut ular atau setan ini berupaya untuk menghanyutkan gereja Tuhan. Ya, diarahkan langsung saudara. Diarahkan langsung kepada perempuan. Berarti memang sudah ada niat daripada setan untuk menghanyutkan gereja Tuhan. Supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya. Tapi kita lihat bahwa keadaan ini sanggup merusak gereja Tuhan. Di luar daripada kehendak Tuhan sehingga akhirnya terhanyut daripada rencana Tuhan. Saudara lihat di dalam Wahyu 16 ayat 13, arus seperti apa ini? Yang begitu kuat, yang mampu memisahkan gereja Tuhan dari rencana Allah yang sempurna. Wahyu 16 ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga
Dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini keluar dari mulut ular, ya, naga, dan juga dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu. Jadi ini 3 oknum yang nanti akan masuk untuk mempengaruhi gereja Tuhan. Keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Jadi arus yang sebesar sungai yang dihembus atau disemburkan oleh naga ini adalah roh najis. 3 roh najis yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh. 3 roh najis. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi hanyut gereja Tuhan itu karena pikirannya, ya, tubuhnya, bahkan rohnya dikuasai oleh roh najis. Roh najis di sini, ya, najisnya memakai kata akatartos gerika. Kenajisan memakai kata akatartos. Arti daripada akatartos itu adalah tindakan, pikiran, dan angan-angan. Ah, ini saudara. Jadi tindakan, pikiran, dan angan-angan yang sifatnya amoral. Itu arti daripada akatartos. Jadi roh najis ini mempengaruhi gereja Tuhan dalam tindakan, pikiran, dan angan-angan. Masih angan-angan saja itu sudah dikuasai oleh kenajisan. Belum ada tindakan, masih angan-angan, masih dipikirkan. Tetapi itu sudah menjadi pengaruh daripada kuasa najis. Ini mempengaruhi gereja Tuhan sehingga bikin hanyut, begitu saudara, bikin hanyut. Dan memang ini sedang melanda gereja. Berapa banyak gereja Tuhan sekarang, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan jatuh dalam tindakan roh najis ini. Dimulai dari angan-angan. Dari pikiran, angan-angan, pikiran, setiap hari memikirkan perkara-perkara yang amoral, najis. Sampai akhirnya jadi tindakan. Ini menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Jadi saudara, kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti terkena masalah ini. Bahkan Tuhan sendiri bilang harus dibaptis, harus ditenggelamkan oleh air Roh Kudus supaya terhindar dari sungai kenajisan. Harus ditenggelamkan oleh kuasa Roh Kudus yang sanggup merubah kita secara permanen. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu jangan buat kita cuma ya sebentar aja begitu ya. Waktu doa 10 hari aja kita semangat supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Targetnya Pantekosta, begitu saudara. Hari yang ke-10 kita bisa penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu bagaimana? Roh najis ini terus menyerang kita dari pikiran, dari angan-angan. Apalagi sekarang ini saudara, ya, yang namanya roh najis itu bergerak di sosial media, dari tontonan-tontonan yang sifatnya amoral dan sebagainya. Kementerian kita yang ada sekarang untuk menangani dunia maya, ya, Kominfo ya, itu sudah berupaya itu saudara, sudah berupaya untuk memblok situs-situs porno, situs-situs amoral, situs-situs yang judol dan sebagainya. Sudah berupaya. Tapi ada aja upaya dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Sehingga sekarang itu ada saudara, kalau saudara cari-cari, ada saja ya program, ada saja website dan sebagainya yang bisa bikin bocor, ada. Contohnya VPN dan sebagainya.
itu kan bisa diambil dan didownload oleh anak-anak kita. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan kecanduan. Mulai daripada tontonan-tontonan yang amoral tadi. Ya. Ini memang pekerjaan iblis. Peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh yang ada di atas ini, udara. Dulu kalau waktu zaman belum ada internet, kita akan pikir, aduh masa memang kita akan menguasai roh-roh. Peperangan-peperangan yang ada di udara itu dikuasai oleh roh-roh jahat. Tapi sekarang ini dengan adanya internet dan sebagainya, baru kita mengerti. Itu semua dikuasai oleh roh-roh jahat. Gampang sekali sekarang untuk mendapatkan tontonan-tontonan, bacaan-bacaan yang amoral itu mudah, gampang. Imam-imam hati-hati, pelayan-pelayan Tuhan hati-hati. Melayani hari Minggu, hari Rabu melayani, di luar hari itu gemarnya nonton video porno, nonton cerita-cerita yang amoral dan sebagainya. Ini hati-hati. Ini memang sengaja iblis berikan kepada gereja Tuhan. Supaya apa? Angan-angan, pikiran, sampai nanti tindakan akan menghanyutkan. Menghanyutkan. Ya. Sehingga nanti akhirnya sudah mulai. Suratan Rasul Paulus itu kalau saudara baca di Efesus dan sebagainya. Wah, ngeri nanti akhir zaman. Ngeri, mereka tidak akan puas dengan istrinya. Istri tidak akan puas dengan suaminya. Gara-gara apa? Ya itu tontonan-tontonan najis. Roh-roh najis. Perkara-perkara yang memang disodorkan oleh iblis. Ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Berarti keras sekali arus ini. Akhir zaman akan banyak orang terkena arus ini. Kenapa? Karena roh najis ini tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Coba lihat Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ini Yerusalem baru. Ya. Coba lihat dulu ayat 26-nya ya. Lihat ayat 26-nya. Mulai dari 25 deh ya. Ini tentang Yerusalem baru ya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Kemudian 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, dengan perkataan lain, roh najis itu sanggup membuat kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi jangan saudara pikir, wah saya kan sudah melayani, saya kan sudah percaya Yesus. Sudah percaya Yesus. Tapi kalau hatimu, pikiranmu, angan-anganmu masih dikuasai dengan kenajisan, bisa saudara, namamu tidak tertulis. Karena tidak ada yang masuk ke dalam Yerusalem baru sesuatu yang najis. Yang masuk adalah yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Gak bisa kita tertulis tapi juga langsung berbuat najis. Pikiran najis, angan-angan najis, tindakan najis, amoral tadi ya, amoral. Terus dengan apa ya, kita melakukan tindakan-tindakan amoral dalam tindakan angan-angan, tapi juga pada saat yang bersamaan kita tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Nah, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba itu tidak punya pikiran najis. Tidak punya angan-angan najis. Tidak punya tindakan yang najis. Ya, amoral tadi. Makanya perlu Bapak memberikan janji bahwa kita harus ditenggelamkan
oleh Roh Kudus. Supaya tidak terkena yang namanya arus. Ya. Arus yang memang ini akan munculnya di akhir zaman. Munculnya di akhir zaman. Dulu-dulu ada, tetapi nanti di akhir zaman arusnya akan makin besar. Pengajaran roh-roh najis ini akan semakin kuat, ya. Akatartos, amoral dalam pikiran, dalam angan-angan, dan dalam tindakan. Nah, ini. Bahkan diajarkan. Diajarkan, saudara. Coba lihat Wahyu 2 ayat 20. Wahyu 2. Ini di gereja. Coba, Wahyu 2 ayat 20 ini kan teguran Tuhan kepada jemaat di mana itu, saudara? Wahyu 2 ayat 20. Ini jemaat yang ada di Tiatira. Ya, jemaat yang ada di Tiatira. Ayat 20. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Isabel ini kan istrinya siapa, saudara? Istrinya Ahab. Isabel ini selalu aja turut campur. Ahab diganggu. Isabel ini kan bangsa kafir. Dia bawa sifat-sifat, kemudian dia bawa kebiasaan-kebiasaan dari bangsa yang menyembah Baal untuk mempengaruhi Ahab. Ahab ini juga lemah, begitu ya saudara. Ahab ini lemah sehingga nabiah ini yang disebut Isabel ada mengajar di jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini ya, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini jemaat Tiatira ini tahu Tuhan. Berarti ada kegiatan, ada pekerjaan. Kemudian ada kasih maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Tadi saya sampaikan di awal, kalau kita melayani Tuhan, datang beribadah, kalau dengan daging, bosan ya saudara. Ini jemaat Tiatira ini tekun loh saudara, tekun. Tuhan tahu pekerjaannya. Ya, ada kasih, ada iman, dan pelayanan ditambah dengan ketekunan. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Berarti ada pergerakan ini. Ada pergerakan dalam pekerjaan di jemaat ini. Ada pertumbuhan, ada pertambahan jiwa-jiwa, ada. Lebih banyak dibanding yang pertama. Tetapi Tuhan katakan ayat 20, aku mencela engkau. Karena di gereja Tiatira ini ada roh najis. Di gereja Tiatira ini ada roh najis, ada pembiaran. Ya, aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Nah ini ada pembiaran. Wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Roh najis ini melanda gereja bukan saja secara jasmani. Amoral itu bukan cuma tindakan, angan-angan, dan pikiran secara jasmani, tapi juga akhirnya rohaninya masuk. Pencemaran secara rohani. Perzinahan secara rohani. Lewat makan persembahan berhala. Apa itu persembahan berhala? Ya, persembahan berhala yang diajarkan oleh Isabel adalah ajaran-ajaran palsu. Pengajaran-pengajaran palsu, ya. Makanya Tuhan sekali lagi adalah janji Bapa supaya kita ini punya dan dibaptis oleh Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 27, ya. Kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, ya, Tuhan itu membatasi, ada pagar begitu saudara.
supaya kita tidak masuk dalam ajaran-ajaran amoral tadi. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Saudara baca, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Makanya penting sekali pengurapan. Yang telah kamu terima daripadanya, N huruf besar. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Coba lihat terjemahan lamanya, ada terjemahan lamanya. Ya, terjemahan lamanya. Adapun kamu ini, maka karunia roh yang telah kamu peroleh daripadanya itu tinggal di dalam kamu. Dan tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi. Melainkan karunia-Nya itu memberi kamu pengajaran dari hal segala perkara. Dan sungguh karunia itu bukannya palsu. Dan seperti kamu sudah diajarnya, maka tinggallah kamu di dalam dia. Nah, ini peringatan dari Yohanes karena nanti akan ada ajaran-ajaran palsu. Kalau kita tidak ada pengurapan Roh Kudus, kalau kita belum dibaptis Roh Kudus, maka kita belum bisa membedakan yang mana ajaran palsu dan ada ajaran asli. Atau ajaran benar yang sudah kita dengar dari pribadi Yesus. Ya, tidak seorang pun atau tidak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi. Atau tadi di dalam Yohanes terjemahan baru, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Saudara, ini kalimat yang dipakai oleh Yohanes sama seperti ketika dia menulis Yohanes 10. Ya, 1 Yohanes yang dia tulis ini, 1 Yohanes 2 ayat 27, itu sama tulisannya yang pernah dia tulis di dalam Yohanes 10 ayat 2 sampai 5. Coba ya saya bacakan. Yohanes 10 ayat 2 sampai 5. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Perhatikan ayat yang kelima. Tetapi seorang asing, nah ini tulisan seorang asing itu memakai kata alotrios. Alotrios sama seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Kamu tidak perlu diajar oleh alotrios. Orang asing begitu saudara. Seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi saudara, kita harus kenal suara gembala kita yang baik. Kita harus tahu benar suara pribadi Yesus. Sehingga suara pribadi Yesus itu tidak mungkin ya dipalsukan. Siapa yang membuat kita kenal suara pribadi Yesus sebagai gembala yang baik? Pengurapan. Karena roh itu, rohnya Yesus, ya itulah Roh Kudus. Sama rohnya, sama rohnya. Roh itu yang membuat kita kenal suara gembala kita yang baik. Seorang asing ketika datang mengajarkan pengajaran lain, yang tadi di jemaat Tiatira itu adalah Isabel. Roh Isabel. Jemaat Tiatira ini tekun, dia tahu. Pelayanannya Tuhan tahu, pelayanannya makin lama makin besar. Makin banyak dibanding yang mula-mula, begitu ya saudara. Tetapi ini jemaat Tiatira tidak punya pengurapan. Sehingga membiarkan pengajaran asing masuk. Justru pengajaran asing itu yang akhirnya membawa sedikit demi sedikit kita hanyut. Sampai akhirnya pikiran, tindakan, angan-angannya itu amoral. Jauh daripada kehendak Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 berkata begini, Petrus katakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah,
2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Pengajaran palsu masuk. Lewat apa? Guru-guru palsu. Sudah ada peringatannya dari firman Tuhan. Dan akhirnya pengajaran itu menguasai orang yang mendengar. Sampai akhirnya jalan kebenaran akan dihujat. Saudara, ini harus kita pahami betul. Sekarang ini ajaran gereja macam-macam ya. Banyak sekali, banyak. Denominasi gereja itu banyak, saudara. Semua pakai salib, tanda salib. Semua pakai gereja. Tapi kita harus tahu persis. Dan sekali lagi janji Bapa, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Lewat pengurapannya itu, Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi peka akan suara gembala yang baik. Justru kalau ada pengurapan, ada suara asing, mereka lari. Harus lari. Ya. Kalau anak-anak misalnya dulu kita masih anak-anak, gampang sekali kan dibujuk, saudara. Kalau penculiknya pakai topeng orang utan, ya takut anak-anak. Tapi penculik-penculik sekarang kan manis, begitu ya saudara ya. Mungkin wajahnya lebih cakep dari bapaknya. Wajahnya lebih ramah dibanding ibunya. Diiming-iming lagi sama permen, sama apa. Sehingga yang masih anak-anak itu gampang. Istri saya pernah cerita waktu kecil dia. Pergi ke kebun binatang apa kemana itu. Dari belakang diikuti sama pedagang permen, pedagang es krim atau apa. Disodori, ya namanya anak ya diambil kan. Nanti bagian bayarnya ditagih orang tuanya. Anak-anak kan mudah. Makanya saudara kita harus berubah sikap. Jangan lagi seperti kanak-kanak. Tuhan mau supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Bahkan penuh dibaptis dengan Roh Kudus. Ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Yeskiel 47 ayat 1 sampai 5 ya. Kita belajar bagaimana Tuhan mau memproses kita. Supaya kita tidak dihanyutkan oleh sungai kenajisan. Yeskiel 47 ayat 1 sampai 5. Sampai setengah 7 ini ya. Ya, mulai jam 5 ya. Saya pikir masih ada 1 jam, setengah 8 kok masih setengah 7 pikir saya. Yeskiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu di sebelah selatan mezbah. Saudara, sungai dari Allah, air dari Allah mengalir menjangkau ke timur. Timur ini tempatnya dosa. Ini janji Bapa. Air itu mengalir untuk memenuhi orang yang rindu. Dan kalau kita baca terus ya, sampai 4 kali pengukuran di dalam ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, ini pengukuran yang keempat ayat yang kelima ini saudara. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Tuhan mau kita ini mengalir bersama Tuhan. Jangan mengalir karena sungai yang keluar dari mulut naga. Roh najis. Makanya sekarang ini kan lagi dulu-duluan ya saudara ya. Lagi dulu-duluan. Kalau saudara tidak ikut dalam aliran sungai gerakan Allah, kena nanti di sana. Yaitu
air amoral tadi, kenajisan yang keluar dari mulut ular naga. Kalau sudah ada dalam aliran sungai kehidupan, aman saudara, aman. Tidak akan terganggu. Ini yang disebut tadi, kata Yesus, ini janji Bapa. Supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita itu hanya bisa berserah kepada Tuhan. Air itu meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kita hanya bisa berserah sama Tuhan ya saudara. Saya ingat itu waktu di Citumang itu, begitu arusnya deras air. Terus kemudian kepada satu pertemuan yang dari sini ada arus, dari sini ada arus. Kepada sungai yang lebar sekali. Saudara-saudara kan pernah ikut kan? Terus kata pemandu wisatanya, udah baring aja. Telentang aja. Kan pakai ini katanya, pakai apa? Pelampung. Gak usah takut, tenang aja. Telentang aja. Kemudian kita semua telentang. Lihat ke atas, nikmati. Benar kan kita nikmati, aduh enak. Ikut hanyut bersama air. Daripada kita melawan, gak kuat kan kita melawan. Tapi ketika pemandu bilang, udah ayo semuanya semua berbaris. Kan kita berbaris kan. Saling pegangan kaki, telentang ke atas. Kemudian ikut saja mengalir. Nanti sampai ke satu tujuan. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini yang Tuhan kasih kepada kita. Supaya kita terhindar daripada roh najis tadi. Yang juga gambarannya seperti sungai, arus yang dahsyat. Nah, ini Roh Kudus digambarkan seperti air sungai yang keluar dari sebelah selatan. Daripada pintu bait suci. Dari sebelah selatan saudara lihat itu tempatnya pelita emas ya. Kalau ada gambar tabernakel, itu kan melintang itu, tabernakel itu, pintu gerbang di timur, ruang maha suci di barat. Meja roti di sebelah utara, yang di sebelah selatan itu adalah pelita emas. Pelita emas itu menunjuk kepada pekerjaan Roh Kudus. Ya, dari situlah pekerjaan Roh Kudus mengalir ke arah timur untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mau berserah kepada Tuhan. Menjangkau kita semua saudara. Jadi mari hari-hari terakhir ini berserah kepada kuasa Roh Kudus. Ya. Tuhan menyatakan kepada Yehezkiel supaya Yehezkiel itu mengukur sampai 4 kali dengan kelipatan 1000 hasta. Nanti yang pertama yang dijangkau oleh air Roh Kudus itu adalah pergelangan kaki. Kaki dulu dijangkau. Nanti kemudian meninggi lagi airnya, menjangkau lutut. 1000 pengukuran yang ketiga menjangkau pinggang. Sampai akhirnya 4 kali pengukuran, akhirnya menjangkau seluruh. Nah, ini artinya dibaptis semua, dipenuhi, ditenggelamkan oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Kenapa kok disebutnya 1000 begitu ya? Kenapa enggak 2000 aja? Ya, setiap angka dalam Alkitab itu mengandung arti. Semua mengandung perkara-perkara rohani. Angka 1000 itu adalah angka kesucian. Ya, itu adalah bicara soal kesucian. Kejadian 20 ayat 16. Selain daripada ruang Maha Kudus itu 1000 volumenya, 1000 hasta volumenya, tinggi 10, lebar 10, panjang 10. Volume daripada ruang Maha Kudus 1000. Tetapi dalam Kejadian 20 ayat 16 pun angka 1000 itu bicara soal penyucian ya. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Jadi angka 1000 itu bicara soal penyucian. Ada lagi angka 1000 juga berbicara soal penggembalaan. Bilangan 35. Bilangan 35 supaya kita mengerti kenapa kok pakai 1000, ukurannya kenapa 1000 begitu, ya. Bilangan 35 ayat 1 sampai 4. Ini janji Tuhan kepada orang-orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel. Ini orang-orang Israel punya masing-masing milik pusaka ya, kecuali Lewi kan saudara. Ya, suku-suku di Israel itu punya bagian ketika mereka nanti sampai ke tanah Kanaan.
Perintahkan kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Orang Lewi kan nggak punya milik pusaka. Jadi diminta dari suku-suku lain untuk diberikan kepada orang Lewi. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, orang Lewi ini dapat 48 kota. Ya, kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Ya. 3. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Perhatikan ayat 4. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Jadi orang Lewi itu karena tidak punya milik pusaka, mereka mendapatkan kota-kota dari saudara-saudaranya. Nanti memang totalnya ada 48 kota. Nah, peraturan dari Tuhan, kalau kota dikasih kepada orang Lewi, dari tembok kota harus diukur 1000 hasta. Kemudian kelilingnya itu menjadi tanah-tanah penggembalaan. Di dalam kota memang tempat orang Lewi itu tinggal. Tetapi untuk ternak mereka yang digembalakan itu harus juga dikasih 1000 hasta berkeliling. Jadi angka 1000 hasta menunjuk kepada tanah penggembalaan. Saudara, kalau kita hubungkan arti 1000 hasta yang tadi, yaitu proses penyucian di dalam penggembalaan. Ya, Tuhan mau kita mengalami pengukuran 1000 hasta, yaitu di tempat di mana kita digembalakan. Mengalami yang namanya proses penyucian, sekali lagi. Tempatnya bukan di luar, tapi Tuhan mau mengukur kita di tempat yang Tuhan sediakan. Orang benar itu akan mendapatkan tempat penggembalaan. Orang benar ini adalah orang yang mau dan percaya bahwa Tuhan akan merubah kehidupannya menjadi benar. Seperti tadi Sarah, dengan 1000 shikal dinyatakan kesuciannya. Dengan ini engkau dibenarkan. Ada orang yang belum sadar. Ada orang yang belum sadar bahwa Tuhan itu mau memproses kita di tempat penggembalaan. Sehingga akhir zaman ini banyak yang tidak mau digembalakan. Dan memang tidak semua penggembalaan sadar juga bahwa tempat penggembalaan adalah tempat di mana Tuhan akan mengukur tiap-tiap orang mengalami penyucian. Ya saudara ya, dimulai dari gembalanya. Tidak semua gembala sadar bahwa penggembalaan itu dipakai untuk tempat memproses orang-orang untuk jadi mempelai Tuhan. Khususnya dalam hal penyucian dari Roh Kudus itu tadi. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai 4 kali pengukuran nanti. Sebelum sampai akhirnya kita ditenggelamkan. Pertama tadi, proses pertama menyucikan kaki. Menyucikan kaki ya saudara ya. Ini memang panjang ini betul. Ya, minta waktu sedikit ya saudara ya. Minta waktu sedikit. Tuhan mau menyucikan kaki kita. Ya. Supaya apa? Supaya kaki kita tidak goyah. Kaki kita tidak goyah ketika menghadapi yang namanya ajaran-ajaran palsu. Sekali lagi. Tuhan mau kaki kita, pergelangan kaki kita ini dikuasai oleh Roh Kudus supaya kaki kita tidak goyah. Mazmur 121 ayat 3. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, baru saja kaki dikuasai oleh Roh Kudus. Kaki ini masalahnya yang membawa kita ke tempat-tempat yang tidak benar soalnya saudara. Ya. Kaki ini yang kadang-kadang membawa kita ke tempat yang memang kotor, najis. Makanya kaki harus disucikan. Supaya jadi pekabar Injil. Kalau kaki sudah disucikan akan tampak indah. Kaki-kaki pembawa kabar Injil itu akan tampak indah. Nah, untuk itu harus diproses, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tahap pertama, ya, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap.
Baru kaki yang dialiri air, tapi penjaga tidak akan terlelap. Penjaga itu berbicara soal Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Ya. Kaki tidak akan goyah karena lengket ini sama penjaga. Penjaganya tidak akan terlelap. Jaga terus kita. Ya. Kata Daud, Mazmur 17 ayat 5, kata Daud, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Berarti mengikuti jejak Kristus. Kaki yang diurapi oleh Roh Kudus adalah kaki yang tetap mengikuti jejak Tuhan. Tadi pujian sebelum firman Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tambah lagi kata-katanya. Tepatkan semua. Ya. Supaya langkah-langkah kita ini tetap dan tepat mengikuti jejak Tuhan. Kakiku tidak goyang. Pendirian, ini bicara soal pendirian. Kaki ini bicara pendirian. Saudara, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, pendirianmu tidak akan goyang. Tidak akan goyang. Engkau datang melayani Tuhan. Kalau ada urapan Roh Kudus, walaupun dibujuk-bujuk gitu. Udahlah, sekarang ini hari libur. Sekali-kali lah libur. Libur juga. Kalau pendirian dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan goyang. Haleluya. Apalagi kalau yang bujuk istrinya. Apalagi kalau yang bujuk suaminya atau kekasihnya. Kalau kekasihnya bujuk, biasanya kita goyang ya saudara. Apalagi kalau misalnya masih deket-deket pacaran, ada yang bujuk. Aduh, ngapain ke gereja? Goyang kita. Kalau goyang, itu tandanya kita perlu dikuasai Roh Kudus. Harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kata Ayub, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kata Ayub nih, Ayub 23 ayat 11. Daud berkata begitu, Ayub juga berkata begitu saudara. Kakiku tetap mengikuti jejakmu, mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Haleluya. Ini prinsip yang kuat, prinsip yang teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Justru di situ menunjukkan benar enggak nih? Apalagi kalau lagi deket-deket gitu, pacaran gitu. Yang satu melayani, yang satu janganlah, jangan. Ayo tunjukkan orang yang penuh Roh Kudus akan justru, saya mau beribadah. Kamu mau ikut? Kalau mau ikut, puji Tuhan, sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama prinsipnya tidak goyah. Saudara, orang yang tidak goyah dan tidak menyimpang, Tuhan katakan, lihat karirmu akan terus naik. Ya, di Keluaran kan? Kakimu tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka grafikmu akan terus naik. Engkau akan terus menjadi kepala, bukan jadi ekor. Haleluya. Karirmu akan terus naik. Tuhan jamin kalau kita tidak menyimpang. Pendiriannya tetap kuat. Untuk bisa pendirian kuat, harus penuh Roh Kudus. Harus dialiri oleh air. Ini langkah pertama saudara, harus pendirian kita kuat. Anak-anak Tuhan, ayo tempat ini, ayo serahkan pendirian ini kepada Roh Kudus. Tidak goyang, prinsipnya kuat. Kalau ada orang bilang, kamu mah kaku banget. Nggak apa-apa, kaku. Itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Ayo sekali-kali lah boleh. Kalau punya Roh Kudus, cintanya kepada Tuhan itu berkobar-kobar ya saudara ya. Pasti pendiriannya. Karena kalau biasanya ada sekali menyimpang, pasti ada 2 kali menyimpang. Manusia itu lemah, saudara. Manusia lemah. Ketika sekali menyimpang, apakah Tuhan langsung menghukum? Tidak, memang. Sehingga nanti ada 2 kali menyimpang, 3 kali menyimpang. Sampai akhirnya kita, gak apa-apa ternyata ya. Gak apa-apa 2 kali menyimpang, 3 kali menyimpang, itu gak apa-apa. Sampai akhirnya arus dunia masuk. Arus dunia masuk. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau orang-orang Pantekosta zaman dulu, kalau doa itu, iblis sudah mengintip. Itu seperti itu saudara. Seperti kata Yesus kepada Kain, tidakkah mukamu berseri? Kalau mukamu muram, ingat, iblis sudah mengintip. Ya, baru muka muram, iblis sudah
mengintip. Apalagi pikiran, angan-angan, dan tindakan yang amoral tadi. Wah, iblis sudah masuk itu saudara. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Kakinya harus, prinsipnya harus penuh dengan Roh Kudus. Nanti kita lanjutkan. Kalau kaki nggak penuh Roh Kudus, seperti Yeshurun menendang ke belakang. Yeshurun itu, arti Yeshurun itu padahal kekasih Allah. Tetapi Yeshurun gambaran daripada Israel suka nendang ke belakang kayak kuda. Itu gambaran daripada Yudas. Dia mengangkat tumit terhadap Yesus. Makanya tumit harus diserahkan kepada Tuhan. Harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya saudara ya. Lihat Yudas ini ikut langkah-langkah Yesus. Selama 3,5 tahun dia murid loh saudara. Murid. Kemana Yesus pergi dia ikut juga. Tetapi ya, akhirnya saat Yesus membasuh kaki murid-murid pada saat Kamis malam ya, sebelum mengadakan perjamuan terakhir. Nah, Yudas di situ mulai menunjukkan sifat. Tumitnya tidak mau dibasuh oleh Roh Kudus. Sehingga akhirnya dia keluar, menendang tumit, mengangkat tumit. Prinsipnya goyah, gara-gara 30 keping uang. Goyah karena uang, goyah pendiriannya. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini ya, satu peringatan yang indah dari Tuhan. Kalau mau dikuasai sepenuh oleh Roh Kudus, mulai dari pendirian dulu. Pendirianmu harus kuat, tidak mudah goyah. Kakiku tidak mudah goyah. Kata Ayub, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang hamba Tuhan yang melayani dalam musik. Kita akan nyanyikan pujian kita, penyembahan kita, dan kita akan masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Oke. Datang Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkan. Kuasamu bebaskan hidup. Haleluya. Terima kasih. Datang Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir pulihkanku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidup. Satu yang kurindu, satu yang rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ya Yesus, datang Roh Kudus.
urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidup. Haleluya, haleluya. Kami perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Alir penuhi kami Tuhan, supaya kami tidak terganggu, pelayanan kami tidak terganggu. Haleluya. Ibadah kami tidak terganggu oleh roh-roh najis. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan buat langkah-langkah kami, langkah-langkah yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami Roh Kudus, kuatkan kami Roh Kudus. Haleluya. Sentuh kami, lembutkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu tanpa ada kuasa Roh Kudus. Kami perlu kuasa-Mu. Kami berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, supaya kehidupan kami ada dalam kasih sayang Tuhan. Kuasa Tuhan menjaga, melindungi kami. Kuasa-Mu membebaskan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Jamah kami. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu selama seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, mari hamba Tuhan yang lagi di persamaan boleh maju ke depan untuk melayani sidang jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu selama seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari Tuhan sucikan, ampuni segala dosa. Kami sudah dibersihkan oleh kuasa firman-Mu. Kami terima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu. Berikan kami kuasa untuk melakukannya. Dan saat kami memeteraikannya dengan tubuh dan darah Yesus, Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Menjadi satu kekuatan untuk kami bisa menangkal perkara-perkara najis. Roh Kudus mengalir atas hidup kami. Kami mau Tuhan melekat terus bersama Engkau. Pribadi gembala yang baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kornya ini beberapa kali lagi. Satu yang kurindu, bersekutu dengan satu yang kurindu, Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kami dapat menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan pada sore ini Tuhan. Suatu kemurahan-Mu Tuhan yang masih kami dapat menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, itu menjadi setiap kerinduan kami Tuhan. Untuk kami selalu tenggelam Tuhan dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menenggelamkan kami Tuhan. Agar kami dapat mengikuti Tuhan aliran-aliran sungai-Mu Tuhan. Kemana Kau akan membawa kami Tuhan.
percaya Tuhan, aliran-aliran itu hidup Tuhan. Dan kami menjadi suatu kerinduan kami Tuhan, untuk kami tercatat Tuhan dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus itu terus permanen Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus terus yang menyucikan kehidupan kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami tidak dapat berbuat dosa lagi Tuhan. Sucikan dan kudusan kehidupan kami Tuhan. Setiap roh-roh jahat Tuhan, setiap roh-roh najis Tuhan, pikiran, tindakan, angan-angan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pikiran-pikiran kami hanya berfokus kepadamu Tuhan. Kami selalu berfokus untuk meninggikan, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pikiran kami Tuhan sejalan dengan-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk kami selalu berjalan Tuhan dalam jejak-jejak-Mu Tuhan. Biarlah kaki kami Tuhan tidak akan goyah Tuhan. Biarlah kami kaki terus untuk teguh dan kokoh Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu setia Tuhan dalam penggembalaan Tuhan yang Kau percayakan Tuhan. Di mana kami Tuhan bergembala Tuhan, agar kami terus dikuatkan, agar kami terus disucikan, agar kami terus dimurnikan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu Tuhan pada sore ini Tuhan. Apa menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami terus selalu melakukan Tuhan apa yang menjadi Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Menyenangkan-Mu Tuhan, itulah menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan pada malam ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan berikan pengurapan yang baru lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan juga kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan singkapkan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan dapat mengerti Tuhan apa yang jadi Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati keluarga Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala dan kedua anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun Bapak Gembala berada Tuhan, jadikan berkat dan terang Tuhan. Dan kami jemaat-Mu Tuhan dapat dipuaskan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terima Tuhan berkat firman-Mu Tuhan pada malam ini. Biarlah setiap doa permohonan kami panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Gembala yang baik, kepala kami Tuhan, dan mempelai surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu. Sekali lagi katakan, segala pujian dan kemuliaan, pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan.